Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina utul ilma darajat al-ayah sadaqallahu alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Al-hadis. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah. Karena kalau bagi orang yang beriman, setiap aktivitas yang dilakukan itu hanya ada satu tujuan, ridho dan rahmat Allah. Ketika sudah diberikan ridho, diberikan rahmat, maka setiap ujian-ujian yang dihadapi, yang Allah berikan, akan menjadikan kita lebih naik lagi levelnya. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada suri tauladan kita, uswah kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Pagi hari ini saya melihat wajah ibu-ibu yang bahagia begitu ya. Mudah-mudahan seterusnya ya. Bahagia dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan senang tetap bahagia. Nah, dan kebahagiaan itu bisa diraih kalau kita memiliki ilmu. Nah, tadi di buku Nibah disebutkan ketika seorang dapat ilmu, begitu ya, memiliki ilmu, maka dia akan bahagia. Ingin bahagia dunia, kata Rasulullah, ada ilmunya. Ingin bahagia akhirat, ada ilmunya. Dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim diajarkan untuk bahagia kedua-duanya. Seperti doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia di dunia, di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Berarti otomatis kalau kita minta terhindar dari api neraka, kita masuk ke surga gitu ya, insyaallah. Bahkan orang yang berilmu itu dalam surat Al-Muzadalah, walladzina utul ilma darajat, gitu ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya, beberapa derajat gitu. Bahkan orang yang berilmu kalau jamaknya itu disebut ulama ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Itu sebagai muqaddimah. Nah, sekarang kita melanjutkan tilawah kita ya ibu-ibu. Di surat apa ibu-ibu? Di surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat ke-29. Oke, kita mulai.
Alhamdulillah untuk tilawah sudah ya. Oke, sedikit lagi ya. Nah, nggak apa-apa nanti saja. Nah, sebelum ke materi, berapa koreksi mungkin ya dari Teh Ita dulu ya. Tadi membaca ayat 32 sampai 34. Nah, di situ menemukan ada huruf kho ya. Nah, tadi agak kurang tebal ya. Terkadang jadi kha, summa akhad. Nah, harusnya akhad. Nah, tapi sudah ditebalkan ya, sudah bagus tadi yang keduanya. Terus yang kof yang di akhir. Nah, pantulannya dimunculkan kembali ya. Miwako. Apalagi yang tasdid asyakko. Nah, gitu ya, ditahan dulu baru dipantul. Karena huruf qaf memang salah satu huruf yang dia itu tebal ya dan juga memantul. Nah, apa bedanya yang tanpa tasdid sama yang bertasdid? Nah, yang bertasdid maka ditahan dulu asyakko. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada tasdid langsung miwako. Ah, gitu ya. Itu. Terus kalau yang mulia mah paling yang nun. Nah, tadi di awal ya. Nah, saya juga tadi nggak keburu koreksi, tapi eh, terdengar yang nunnya agak panjang. Nah, seharusnya ditahan saja. Ayat ke 35 ya, mulia teh. Masalul jannati. Nah, tadi agak panjang sedikit. Jannati. Ah, gitu ya. Jannati. Nah, itu diidghamkan gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang yang zai sama jim ya. Tadi zainya kurang ada desisan ya. Ayat ke 38 ya. Azwajaw wa dzurriyyah. Nah, ada zai. Nah, tadi kurang desis sedikit az. Ah, gitu ya. Azwajaw wa dzurriyyah. Nah, tadi agak masuk ke jim yang depan. Mungkin ajwa tadi harusnya azwa. Nah, gitu ya. Itu terus berikutnya kalau Budian nama yang do tadi ya sempat jadi agak tipis. Nah, eh mana tadi huruf do teh? Do ya. Nah, tadi ba'da. Nah, ba'don ladzi ayat 40 ya. Nah, tapi sudah diulang, sudah bagus sama yang kullu. Nah, tadi ya tertukar sedikit harokat jadi apa kula jadinya. Kullu nafs. Nah, gitu. Itu beberapa perbaikan ya. Dan kita semakin apa? Semakin mengilmui, mudah-mudahan semakin lebih baik lagi bacaannya gitu ya. Semakin bisa menikmati tilawah-tilawah Al-Qur'an kita gitu. Nah, eh dan mudah-mudahan ya hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan muttaqabala. Ya Allah berilah kami penambahan apa? Tambah ilmu ya, rezeki pemahaman ya dan juga menjadi amal karena tidak sedikit orang yang dia berilmu ya tapi tanpa amal gitu ya. Nah, kalau kemarin kita membahas apa ibu-ibu idgham ya? Idgham mutajani sain ya? Kalau tidak salah, idgham mutajani sain itu ya. Nah, sekarang berikutnya idgham mutaqaribain gitu atau idgham mutaqaribain sudah? Oke. Okay. Nah, saya tulis bisa lupa. Idgham mutaqaribain. Nah,
review sedikit yang kemarin. Idgham mutajanisain itu adalah dua yang sejenis, bertemunya dua huruf yang sama makhraj tapi beda sifatnya, ya. Tapi satu makhraj. Ba dengan mim sama syafatain, ya. Da ta to sama torful lisan. Za sa sama zo juga sama torful lisan. Ya, torof ujung lidah. Cuman bedanya kalau ditato ujung lidahnya ketemu gigi bagian gusinya, gitu ya. Da ta to. Nah, kalau za sa zo ketemu gigi serinya langsung menempel, gitu ya. Nah, maka cara bacanya itu memasukkan huruf pertama yang sakinah ke huruf berikutnya, itu. Nah, selanjutnya adalah idgham mutaqaribain. Ini adalah hukum ketiga di bagian idgham, ya. Kalau idgham mutaqaribain mah dua yang dekat, ya. Jadi bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Kayak huruf lam, ya. Lam sama ro kan sama, ya. Lidah juga. Nah, tapi kalau urutan mah la dulu, ya. La terus nun baru ro, ya. La na ro. Nah, di bawah nun berarti, ya. Nah, ini mah berdekatan, ya, makhrajnya. Sifatnya juga sama, berdekatan, begitu, ya. Bahkan ada juga yang sifatnya sama, ya. Kayak lam sama ro, sifat yang samanya itu adalah tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah, ya. Tengah-tengahnya disebut apa, ibu masih ingat? Tawasud, ya. Tawasud. Jadi syiddah dalam makhraj, rokhwah dalam suara, gitu, ya. Al gitu, ya. Pas ketika disukunkan, gitu. Nah, terus di sini juga ada qaf dan kaf, ya. Nah, qaf dan kaf ini dia punya perbedaan juga punya persamaan, ya. Nah, kalau qaf dan kaf persamanya itu dia sama-sama kalau dari segi suaranya itu adalah syiddah, gitu, ya. Jadi tertahan suaranya kok ka, gitu, ya. Sebelum memakai harokat bunyinya itu agak susah. Ok, ya, ak, itu beda, ya. Ok itu kok, ak itu kaf. Nah, itu persamaannya syiddah. Tapi kalau bedanya qaf dia qalqalah, sedangkan kaf tidak qalqalah, gitu, ya. Qaf jahar, sedangkan kaf dia itu keluar napas sedikit, ya, atau hamas, ya. Akbar misalnya, ya. Rabbukum. Nah, gitu, ya. Nah, di sini contohnya ada nih. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Nah, terus yang ke bawahnya. Nah, yang pertama kira-kira idgham mutaqaribainnya apa, bertemu apa, ibu-ibu? Lam sama ro, ya. Fakur rabbukum. Jadi silamnya hilang, masuk ke huruf ro. Gitu. Nah, kalau yang kedua, yang mana? Sama, ya. Kur rabbi. Nah, lam sama ro juga. Gitu. Kalau yang baris ketiga, nah, alam nakhluqukum. Nah, jadi, nah, kalau qaf dengan kaf bertemu, nah, dimudahkannya dengan idgham mutaqaribain. Karena kan kalau misalnya tidak diidghamkan rada susah, ya. Gimana coba? Luqakum. Ah, rada susah gitu, ya. Luqakum. Nah, susah, ya. Tapi diidghamkan untuk memudahkan. Jadi qafnya qalqalahnya hilang, langsung masuk ke
kaf ya. Alam nakhluqukum. Nah, gitu kan. Kebayang kalau mantul dulu ada susah itu. Kum gitu ya. Nah, itu. Nah, catatan pentingnya disebut berdekatan karena walaupun makronya keluar dari tempat yang sama ya, dari aksol lisan ya, pangkal lidah kof dengan kaf ya, atau adna lisan lidah terdekat ya, namun pada dasarnya cara mengeluarkannya masing-masing huruf tersebut berbeda ya, walaupun satu satu makhraj. Kof sama kaf di mana ibu-ibu? Di mana? Tengah, di depan, di mana? Pangkal ya, pangkal lidah yang dekat alak-alakan. Kok ujung torof. Dan bedakan ada pangkal lidah, ada pangkal tenggorokan. Betul. Ya. Kalau pangkal lidah mah yang dekat alak-alakan itunya. Apa tuh alak-alakan teh? Engkongnya. Cekat amandalan. Itu. Nah, sedangkan kalau pangkal tenggorokan di sini, ya, di bawah gondok, nah, tenggorokan, kerongkongan ya. Nah, itu untuk hukum. Nah, berarti beres ya, hukum idgham itu ada 3. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Nah, beres saja ya, nanti pertemuan berikutnya ada hukuman. Nah, ini ibu-ibu yang paling banyak ya, banyak sekali mad. Nah, dibagi-bagi ada mad lazim, mad lazim musaqqal kalimi ya, mad jaiz yang banyak ya. Tapi ini tapi pada intinya kalau mad cuma ada 2 ya. Ada mad asri, ada mad far'i. Nah, itu. Tapi nanti nyabang. Itu ya, nyabang. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke makharijul huruf ya, sama sifat. Nah, kemarin kita membahas huruf kho ibu ya. Kho ya. Nah, huruf kho kemarin ja ya. Ja, asa udah aja teh. Ja, ha, kho. Kho. Ja, ha, kho. Setelah kho baru da ya. Nah, tapi yang kho dulu diingat-ingat. Nah, huruf kho itu ada di mana ibu? Bagian atas ya. Nah, huruf kho itu hati-hati biasanya tertukar sama huruf H biasanya tuh ya. Nah, jadi dia harus dijaga ketebalannya ya. Kan huruf kho itu dia isti'la gitu ya. Isti'la huruf kho. Nah, maka kemarin dibahas huruf kho itu ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita melafazkan huruf kho ya. Pertama tadi ada ketukar jadi huruf H ya, bergeser ke tengah. Harusnya di atas ya. Terus menghilangkan isti'la, nah, jadi tipis ya. Terus terlalu menekan juga tidak ya, terlalu menekan itu. Seperti jadi punya syiddah ya. Seharusnya dia rokhwah. Nah, selanjutnya kita membahas huruf dal ya. Khoda. Nah, huruf dal ya. Huruf dal ini keluar dari mana ibu-ibu? Dari ujung lidah ya. Nah, huruf dal ini dia kesalahannya yang pertama
biasanya menghilangkan syiddah, maka jadi tidak memantul. Ya, contoh kita yang familiar itu di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu yang salahnya ya. Harusnya kan dia ada syiddahnya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah syiddah, tapi ada pantulan ya. Qalqalah ahad. Nah, gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masad. Nah, gitu ya. Terus hati-hati juga, huruf dal ini kesalahannya adalah bisa menebal seperti huruf dod gitu ya. Nah, contohnya apa? Bad, bad. Nah, harusnya kan bade, bide, bude. Nah, gitu ya. Nah, itu dua kesalahan. Yang pertama, hilang syidah dan kolkolahnya. Yang kedua, jadi tebal. Nah, itu kesalahan yang biasa terjadi di huruf dal. Maka, agar tidak terjadi kesalahan, tetap syidahnya jangan hilang dan kolkolahnya. Terus jangan sampai dia menebal. Ya, karena dia hurufnya punya sifat istifal. Nah, huruf dal kita coba latihan ya. Dadi dubade. Mangga. Dudan dani dadana. Minal mudani. Madi dan danida. Dadi dubade. Dudan dani dadana. Minal mudani. Madi dan danida. Nah, sekali lagi biar enak. Dadi dubade. Mana? Dudan dani dadana. Minal mudani. Madi dan danida. Oke, nah sekarang silakan bareng-bareng ibu-ibu ya, 2 kali. 3, 2, 1. Jadi dubade. Udang dan dana. Minal mudani. Madi dan danida. Sekali lagi. Jadi dubade. Udang dan dana. Minal mudani. Madi dan danida. Oke, nah sekarang satu-satu ya, 2 kali baca. Mulai dari Budiana dulu enggak? Ya. Sip, berikutnya Mulia, mangga.
Oke, mangga dilanjut teh kita. Oke, sip. Alhamdulillah. Kesemuanya sudah pada bagus-bagus ya huruf dalnya. Tinggal nanti praktek pas ketika di Al-Quran menemukan di tengah barangkali ya di awal di akhir. Nah, harus konsisten dan yang berbeda itu ketika ada tasydid saja. Ya, kalau ada tasydid dia ditahan dulu ya, langsung baru dilepas ya. Jadi jangan langsung dilepas ya. Dan juga huruf dal ini ketika disukunkan natural saja gitu ya, natural, jangan dibuat-buat gitu. Karena ada yang baca itu dibuat-buat ya sampai ketinggalan ya. Contoh Fiji diha hablum mim masad. Ah gitu ya. Masad. Nah gitu aja ya. Jadi tidak berlebihan, apalagi jadi menebak masadu. Itu kan jadi do gitu ya. Masadi. Nah, gitu ya. Itu ya, itu barangkali ya untuk makhrajul huruf yang baru adalah yang dal ya. Nah, berikutnya nanti yang eh, setelah dal teh huruf za ya, za. Nah, nanti pertemuan berikutnya. Itu ya, Ibu. Nah, ada yang mau ditanyakan barangkali terkait materi hari ini? Kalau tilawah pada lancar-lancar Ibu-ibu waktunya. Nah, jadi nah, sebagai saran ya untuk pembelajar Al-Quran itu harus ada waktu untuk tilawah gitu ya. Setiap hari. Nah, tilawah ngaji sendiri. Nah, sama murojaah. Nah, kalau itu murojaah. Murojaah bisa sambil mendengar gitu ya. Setiap hari misalnya apa 10 menit, 15 menit. Nah, itu sambil dengar. Nah, hafalan yang kita hafal gitu ya. Nah, itu murojaah itu. Kalau ngaji mah insya Allah ya ibu-ibu sudah konsisten karena dari cara baca juga sudah ketahuan kalau yang tiap hari mah lancar ibu-ibu gitu. Ya, alhamdulillah. Bu Diana, Bu Lia, Teh Ita ya sudah bagus. Gitu. Tinggal konsisten dan ketika ilmu ini Allah tambahkan menjadikan kita lebih baik lagi ya. Dengan ilmu itu jangan sampai jadi kalau bahasa dulu sumbang apa somse gitu ya kan. Somse jadi sombong gitu jangan. Sombong sekali. Kalau Tomingse mah singkatannya Tomingse tolong minggir sedikit. Tomingse gitu. Oh iya itu zaman dulu ya. FC kan di yang lain juga ada FC kan di kita juga ada FC cuman di Indonesia tuh salah satunya artis penyanyi dangdut apa Saiful Jamil. Dulu mah rambutnya teh FC gitu. Gitu ya. Oh, masa ada Bu eh Suhara Suhara kalimat Kang Cep ya Kang biasa tulisannya Cep terus CH CH A double M L channel nah gitu Kang Cep channel
Masa? Iya, Kang Cep. Nah, itu ada di atasnya gitu. Oh, enggak ada ya. Karena ada. Nah, itu. Tuh. Mm-mm. Betul. Channelnya. Ah, itu yang pakai bendok saya teh. Ya betul. Nah, itu. Masya Allah. Hatur nuhun teh. Jadi nambah jadi 130. Oh gitu. Berdoa ya buat kebaikan kita, keluarga, ya apalagi buat negeri kita yang sekarang teh ternyata tidak baik-baik saja ibu ya. Demo di sana sini gitu, bahkan kemarin mah Unisba apa diserang gitu ya. Nah, mudah-mudahan mah tidak berlarut-larut ya. Karena pasti apa namanya tuh eh was-was atuh gitu. Nah, mudah-mudahan mah kembali aman, kembali apa eh baik lagi lah. Ada pertanyaan tidak ada Ibu? Kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang dari Allah dan Rasulnya. Saya pribadi kalaulah mau buka lagi materinya ya saya abadikan di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.